Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, saya akan menjelaskan seputar perawatan jenazah. Perawatan jenazah. Hukum dari perawatan jenazah yaitu fardu kifayah. Artinya, jika pada suatu desa terdapat seorang muslim yang meninggal, maka muslim lainnya berkewajiban untuk merawatnya. Apabila sudah ada, maka kewajiban pada desa tersebut itu akan gugur. Kemudian, kewajiban muslim kepada orang muslim lainnya yang meninggal yaitu ada 4. Yang pertama yaitu memandikan jenazah. Yang diperbolehkan untuk memandikan jenazah adalah seorang muhrimnya, kerabat dekatnya, atau keluarganya. Jika ketiga-tiganya tidak bisa memandikan jenazah tersebut, maka yang diperbolehkan adalah orang yang dipercayainya atau orang yang diamanainya. Ada beberapa cara dalam memandikan jenazah. Yang pertama yaitu meletakkan mayat di tempat yang disediakan. Kemudian jenazah tersebut seluruh anggotanya ditutupi dengan kain kecuali wajahnya. Jangan lupa disediakan air sabun dan air kapur barus. Setelah itu mengeluarkan kotoran yang ada dalam perut jenazah tersebut. Kemudian jenazah disiram dan dibasuh dengan air sabun, kemudian digosok atau dibersihkan. Setelah itu dibasuh lagi dengan seluruh tubuhnya dengan air sabun juga. Setelah itu dibilas dengan air bersih, disiram dari ujung kepala hingga ujung kaki. Setelah disiram dengan air sabun, pada akhirnya atau bilasan terakhirnya yaitu disiram dengan air yang berbau harum atau biasanya menggunakan air kapur barus. Setelah semuanya selesai, jenazah tersebut diwudukan atau disucikan. Yang kedua adalah mengkafani jenazah. Tentunya sebelum dikafani, jenazah tersebut harus dimandikan terlebih dahulu dan disucikan terlebih dahulu. Jumlah kain kafan pada jenazah laki-laki yaitu dibutuhkan 2 lembar. 1 lembar sebagai baju dan 1 lembarnya sebagai lapisannya. Untuk perempuan dibutuhkan 5 lembar kain kafan. Yang pertama sebagai kerudung, yang kedua sebagai baju, yang ketiga sebagai bawahan, yang keempat sebagai lapisannya, dan yang kelima juga sebagai lapisannya. Kemudian yang ketiga yaitu mensolati jenazah. Ada syarat dan rukun dalam mensolati jenazah. Di antara syarat dari mensolati jenazah yaitu menutupi aurat, suci dari hadas besar dan hadas kecil, kemudian bersih badan, pakaian dan tempatnya dari najis serta menghadap kiblat. Kemudian jenazah yang telah dimandikan dan dikafani sebelum disolatkan. Setelah itu jenazah diletakkan di sebelah kiblat. Kemudian rukun dari sholat jenazah yaitu antara lain pertama niat, kemudian berdiri bagi yang mampu, kemudian takbir sebanyak 4 kali, membaca surat Al-Fatihah, membaca sholawat atas Nabi, mendoakan jenazah, dan mengucapkan salam. Jika jenazah tersebut adalah laki-laki, maka posisi imam adalah berada di atas kepala jenazah. Jika jenazah tersebut adalah perempuan, maka posisi imam adalah berada di atas perut jenazah. Yang keempat atau yang terakhir adalah menguburkan jenazah. Tentunya menguburkan ini adalah tahap terakhir dalam perawatan jenazah. Setelah jenazah tersebut dimandikan, kemudian dikafani, setelah itu disolati, yang terakhir adalah menguburnya atau membawanya ke dalam liang lahat. Ketika jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, maka jenazah dihadapkan ke arah kiblat. Seluruh ikatan yang ada di badannya dilepas, dihadapkan ke arah kiblat, dan di kepalanya dikasih bantalan dari tanah liat. Setelah itu jenazah diazani dan liang lahat atau liang kubur ditutup dengan papan kemudian tanah.
Itulah gambaran besar dalam perawatan jenazah. Setiap muslim berkewajiban untuk merawat jenazah jika terdapat muslim lainnya yang meninggal. Apa yang diwajibkan? Ada 4 hal yang diwajibkan, yaitu yang pertama memandikan jenazah, yang kedua mengkafani jenazah, yang ketiga mensolati jenazah, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu menguburkan jenazah. Karena pada dasarnya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa akan mengalami kematian. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.